Halo teman-teman semua, kalau kalian suka dengan konten-konten yang kita bahas kayak gini, jangan lupa ya buat mampir juga ke kanal YouTube, TikTok, dan Facebook Hadi Hareva. Di sana ada lebih banyak lagi bahasan seru lainnya. Oke, kita langsung mulai aja yuk. Oke teman-teman, pernah nggak sih kepikiran dari begitu banyaknya tulisan-tulisan suci kuno, kenapa ya Alkitab yang kita kenal sekarang isinya kok cuma 66 kitab? Apa sih yang bikin 66 kitab ini spesial? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama rahasianya. Soalnya gini, di luar sana itu sebenarnya ada banyak banget tulisan-tulisan lain. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kan, ada yang namanya Injil Barnabas, ada Injil Thomas, bahkan Injil Maria Magdalena. Wah, daftarnya panjang banget, dan itu beneran ada. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau kitabnya ada banyak banget, terus siapa dong yang mutusin kalau cuma 66 ini yang jadi firman Tuhan? Dan yang lebih penting lagi, apa kita bisa percaya sama keputusan itu? Jangan-jangan kan ini cuma keputusan manusia doang. Nah, kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Oke, biar penelusuran kita runut, kita akan lewati 6 langkah ini. Kita mulai dari apa standarnya, lalu kita telusuri sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terus, kita bakal bongkar 4 kunci utama dalam proses seleksinya. Kita uji juga kenapa kitab-kitab lain itu ditolak, dan terakhir kita sampai pada kesimpulan, ini pilihan manusia atau Tuhan ya? Nah, untuk bisa memilih, kita kan butuh standar atau alat ukur yang jelas. Dalam proses pembentukan Alkitab, alat ukur ini punya sebutan khusus yaitu kanon. Apaan tuh kanon? Yuk kita lihat. Ternyata kata kanon ini asalnya dari bahasa Yunani, kanon, yang artinya secara harfiah adalah tongkat pengukur, atau gampangnya penggaris. Jadi kanon Alkitab itu fungsinya persis kayak penggaris, yaitu jadi standar acuan supaya iman dan ajaran kita tetap lurus, nggak bengkok-bengkok. Pertanyaannya sekarang, gimana penggaris atau standar ini dipakai untuk bagian pertama Alkitab, yaitu Perjanjian Lama? Wah, ternyata ini bukan proses sehari semalam loh. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang butuh waktu berabad-abad. Jadi, pembentukan Perjanjian Lama itu bisa kita bayangin kayak lagi bangun rumah. Nggak langsung jadi. Pertama fondasinya dulu, yaitu 5 kitab Taurat yang dikumpulkan pas zaman Raja Yosia. Terus, pas bangsa Israel lagi di pembuangan, mereka nambahin dindingnya, yaitu kitab-kitab para nabi. Dan setelah mereka pulang, atapnya dipasang, yaitu tulisan-tulisan kayak Mazmur dan Amsal. Terakhir, para pemimpin Yahudi ngumpul dan secara resmi ketok palu meneguhkan daftar kitab ini. Oke, fondasi Perjanjian Lama udah beres. Sekarang kita lompat ke era baru, yaitu Perjanjian Baru. Nah, ceritanya yang ini beda banget, dan kalau boleh dibilang, situasinya jauh lebih genting. Coba kita bayangin jadi jemaat di abad pertama. Ajaran-ajaran yang aneh-aneh tentang Yesus itu mulai nyebar kemana-mana. Di sisi lain, para saksi mata utamanya, yaitu para rasul, satu persatu udah mulai meninggal. Wah, ini kan gawat. Jemaat sadar banget kalau mereka butuh pegangan yang pasti, sebuah tulisan yang otentik, sebelum semuanya jadi kabur. Nah, yang penting banget buat kita pahami adalah, ini tuh bukan kayak keputusan satu orang atau satu komite yang rapat terus bilang, oke, kita pilih buku ini ya. Bukan begitu. Prosesnya ini lebih kayak pengakuan. Gereja-gereja di mana-mana secara alami mulai mengenali dan memakai tulisan-tulisan yang sama karena mereka merasakan ada kuasa Tuhan di dalamnya. Terus gimana caranya gereja mula-mula bisa merasakan kuasa Tuhan itu? Apa sih tongkat pengukur yang mereka pakai? Nah, ternyata ada 4 kriteria atau 4 kunci yang sangat jelas. Ini dia nih 4 filternya. Pertama, kerasulan. Apakah kitab ini ditulis oleh rasul atau orang yang dekat banget sama rasul? Kedua, ortodoksi. Ajarannya lurus nggak, sesuai nggak sama iman yang udah diajarkan para rasul. Ketiga, kekunoan. Apakah ini tulisan dari zaman saksi mata masih hidup? Dan yang terakhir, penggunaan luas. Apakah kitab ini memang sudah dipakai dan diakui oleh gereja-gereja di seluruh dunia? Nah, 4 filter ini sebenarnya bukan aturan baru, tapi cuma merangkum apa yang udah jemaat yakini dari awal. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Yuk kita jadi detektif. Kita akan pakai 4 kunci tadi buat ngetes Injil-Injil lain yang kita sebut di awal tadi. Siap? Mari kita lihat kenapa mereka nggak lolos seleksi. Coba dilihat tabel ini. Bedanya kelihatan jelas banget. Injil Matius ditulis di abad pertama oleh saksi mata langsung. Sekarang kita bandingin sama Injil Thomas. Baru muncul 300 tahun kemudian. Apalagi Injil Barnabas. Wah, ini lebih parah lagi. Baru ada di abad ke-16. Itu udah 15 tahun lebih setelah zaman Yesus. Jelas banget kan? Mereka gagal total di ujian waktu dan hubungan dengan para rasul. Jadi, intinya tuh begini, generasi pertama orang Kristen,
yaitu orang-orang yang hidup, belajar, dan makan barang para rasul, mereka itu nggak pernah sama sekali dengar apalagi baca tulisan-tulisan ini. Kenapa? Ya simpel aja, karena kitab-kitab itu memang belum ada di zaman mereka. Ini fakta sejarah yang krusial banget. Nah, semua ini membawa kita ke pertanyaan puncaknya. Jadi, Alkitab yang isinya 66 kitab ini cuma hasil pilihan sekelompok orang aja. Atau, jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja di balik ini semua. Ini nih yang sering jadi salah paham. Banyak yang mikir ada satu rapat besar di mana uskup-uskup ngumpul terus voting kitab mana yang masuk Alkitab. Padahal nggak gitu. Konsili-konsili yang ada itu fungsinya bukan memilih kanon. Mereka itu lebih kayak notaris. Mereka cuma meresmikan dan meneguhkan apa yang memang sudah diakui dan dipakai oleh umat Tuhan selama ratusan tahun. Jadi, kesimpulannya adalah ini bukan cerita tentang keputusan segelintir orang penting. Ini adalah cerita tentang sebuah pengakuan bersama, sebuah pengakuan kolektif. Umat Tuhan dari generasi ke generasi bersama-sama mengenali suara gembala mereka di dalam tulisan-tulisan ini. Sebuah proses yang diyakini terjadi di bawah tuntunan Tuhan sendiri. Nah, setelah kita tahu perjalanan yang luar biasa ini, proses yang begitu panjang, alami, dan dijaga dengan sangat hati-hati, gimana perasaan teman-teman sekarang saat melihat Alkitab yang ada di tangan kalian? Apakah buku ini jadi terasa lebih hidup? Jadi lebih berharga? Coba direnungkan. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.